Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Maulana al-Karim wa Khaliquna al-Azim alladhi laysa kamithlihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin نورك ساري ومدادك الجاري واجمعنا به في كل أطوار وعلى آله وصحبه يا نور. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan, tercurahkan kepada kekasih kita baginda Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga besarnya dan seluruh sahabatnya, juga para pengikutnya hingga hari kiamat. Yang kita hormati, kita muliakan, hadir bersama Bapak Kepala Sekolah SMK Sa'adatul Abadiyah, Ayahanda Bapak Muhammad Fatani. Mudah-mudahan Allah beri beliau panjang umur, sehat afiat. Dan juga hadir bersama Bapak Junaidi, hadir bersama Bapak Wakil Kepala Sekolah Kesiswaan Bapak Firudin, juga Dewan Guru Islam Sa'adatul Abadiyah, dan juga hadir bersama Kepala Sekolah SMP Bapak Haji Muhammad Fagih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan semua panjang umur, sehat afiat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan guru-guru kita kesehatan dan siswa-siswi As-Sa'adatul Abadiyah. Mudah-mudahan semuanya diberi kesehatan keafiatan. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat dunia akhirat. Nanti yang mau ujian dimudahkan ujiannya, biar lulus dengan nilai-nilai yang bagus. Amin ya Rabbal. Ini hari keberapa sahabatnya? Keempat. Masya Allah. Puasanya hari keberapa? Alhamdulillah. Mudah-mudahan full puasanya semua ya. Amin insya Allah. Alhamdulillah. Puasa keberkahan yang Allah berikan. Bulan Ramadan ini tanda cinta Allah kepada kita. Allah itu cinta sama kita. Walaupun kita banyak salahnya, mungkin banyak khilafnya, tapi Allah selalu mencintai kita. Termasuk diberinya bulan Ramadan. Umat-umat dahulu dikatakan diberikan Ramadan, tapi mereka melalaikannya. Kalau kita dipesankan untuk tidak melalaikan Ramadan, justru kita melakukan ibadah di bulan Ramadan. Allah berikan umur umat dahulu itu panjang-panjang. Disebutkan Nabi Nuh itu berdakwah 950 tahun, berarti 1000 kurang 50 tahun. Berarti umurnya panjang, amal ibadahnya juga panjang. Ada Bani Israel ibadahnya 500 tahun. Diceritakan oleh Rasulullah nanti di hari kiamat ada satu Bani Israel, dia amal ibadahnya 500 tahun. Waktu dihisab oleh Allah, diperhitungkan oleh Allah, Allah perintahkan malaikat memasukkannya ke dalam surga dengan rahmat Allah. Tapi si Bani Israel ini bilang, ya Allah, saya sudah ibadah 500 tahun, masukin saya ke dalam surga dengan amal saya. Kata Allah, tidaklah masuk surga kecuali dengan rahmat Allah. Tapi Bani Israel ini tetap kekeh, bilang enggak, saya udah beribadah 500 tahun. Sampai apa? Sampai Allah perintahkan untuk menimbang satu nikmat. Nikmat apa? Nikmat satu bola mata, belum dua, baru satu. Itu ditimbang, nikmat satu bola mata dengan timbangan ibadah 500 tahun masih berat timbangan satu nikmat mata. Jadi kalau kita bahasanya mau menebus nikmat dari Allah, nikmat mata, itu dengan amal ibadah 500 tahun aja masih belum menebusnya.
Nah, sampai apa? Sampai Bani Israel ini sadar, baru bilang, ya Allah, masukkan saya ke dalam surga dengan rahmat-Mu. Makanya nanti ditanya, terus kita kalau masuk surga dengan rahmat, ngapain ibadah? Ibadah itu supaya kita mendapat rahmat Allah. Kayak kita nih, salat ngaji, insya Allah kita semua mendapat rahmat Allah. Nah, dari kisah ini berarti ada orang amal ibadahnya 500 tahun. Sedangkan kita berapa amal ibadah kita? Umur kita berapa? Belum tahu. Sekarang masih 15, 16, 17 mungkin. Kita nggak tahu umur kita sampai 60, belum tentu. Berapa banyak teman-teman kita yang masih muda udah pada dipanggil Allah. Masih muda. Umur tidak ada yang tahu. Kita hanya menjalani hidup. Dengan apa? Dengan baik atau dengan tidak baik, itu semua kembali kepada diri kita masing-masing. Kita nggak punya pengaruh buat yang lain untuk bisa melakukan kebaikan, atau yang lain juga seperti itu. Kita semua menjalankan hidup masing-masing. Tapi apa? Umur kita berapa? Katakan 60 tahun. Amal ibadah kita 60 tahun. Belum tentu. 60 tahun, kalau sehari tidurnya 8 jam, berapa jam tidur? 8 jam katakan. Sehari tidur 8 jam, berarti selama 20 tahun dari umur 60 tahun itu kita pakai buat tidur, kata Imam Ghazali. Jadi umur kita singkat, pendek. Dulu ada satu ibu-ibu nangis di masa Nabi Sulaiman. Ada Nabi Allah Sulaiman, ada ibu-ibu nangis datang, ya Nabi Allah Sulaiman, anak saya meninggal masih kecil. Kata Nabi Allah Sulaiman, umurnya berapa? Baru 200 tahun. Kata Nabi Allah Sulaiman, 200 tahun masih kecil. Nanti akan datang satu zaman umur umat gak nyampe 100 tahun. Sampai apa? Sampai ditanya oleh ini, bisa ngebangun rumah? Oh bisa ngebangun, bisa bertani dan lain sebagainya. Artinya apa? Umur umat dahulu dikasih panjang-panjang. Kita umat Nabi Muhammad dikasihnya singkat, pendek, 60-70. Tapi Allah mencintai umat Nabi Muhammad. Kenapa? Karena nabinya adalah Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi Muhammad kita dapat berkahnya. Apa berkahnya? Dikasihlah kepada kita bulan suci Ramadan yang amal ibadah dilipat gandakan oleh Allah. Ini kita beribadah sekarang dilipat gandakan. Kata Nabi, man taqarraba ilallah bi khaslatin minal fariḍah kana kaman ada 70 fariḍah fi masiwa. Orang yang ngelakuin satu kewajiban di bulan Ramadan itu seperti pahalanya melakukan 70 kewajiban. Jadi kalau kita nih ngaji kayak gini, ini wajib apa sunnah hukumnya? Wajib. Siapa yang bilang sunnah? Wajib. Ngaji itu hukumnya wajib. Nuntut ilmu hukumnya wajib. Belajar di sekolah hukumnya wajib. Siapa yang bilang sunnah? Talabul ilmi fariḍatun ala kulli muslim. Mencari ilmu wajib bagi setiap muslim. Nah, wajibnya kita dapat pahala. Sekarang nih kita belajar, dapat pahala seperti apa? Seperti kita belajar 70 kali. Sekarang nih kita sanlat, pahalanya seperti kita sanlat 70 kali sanlat. Bayangin coba. Ya, besar pahala yang Allah berikan. Sebab apa? Sebab kita lakukan di bulan suci Ramadan. Bahkan melakukan kebaikan sunnah aja itu pahalanya seperti wajib. Kalau bulan Ramadan ada yang ngelakuin kebaikan, misalkan ngangkat sampah, itu kan dapat pahala ya. Misalkan ngerapihin jalan atau apa yang bisa dilakukan, menyiapkan sesuatu buat gurunya, misalkan mau pengajian, mau belajar, mau sekolah, kita siapin taplak, siapin meja, itu pahalanya seperti apa? Seperti kita melakukan kewajiban. Jadi amalan yang sunnah kalau bulan Ramadan jadi wajib pahalanya. Amalan wajib jadi 70 kali lipat. Maka jangan sia-siakan. Kita dikasih bulan Ramadan supaya mengejar ketinggalan kita. Jangan sampai kita ikut tertinggal. Tanda cinta Allah kepada kita diberikan kepada kita bulan suci Ramadan.
diperintahkan kita puasa. Yang mana amalan puasa ini istimewa. Sampai dari keistimewaannya, berapa banyak hadis menyebutkan tentang keistimewaan orang puasa. Orang puasa Allah kasih dua kebahagiaan, lisa'im farhatan. Dua kebahagiaan. Bahagia ketika berbuka puasa, bahagia nanti berjumpa dengan Allah dengan pahala puasanya. Orang puasa nanti di surga disiapin pintu surga khusus, namanya pintu Ar-Rayyan. Orang puasa pahalanya tidak terbatas. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis qudsi, kullu amali ibnu Adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bih. Kata Allah, semua amalan anak Adam, amalan kita manusia untuknya. Pahalanya terbatas, 10 kali lipat, sampai 70, sampai 100, sampai 700. Kecuali puasa, kata Allah, untukku. Aku yang akan memberikan pahalanya. Pahalanya istimewa. Terbatas, nggak terbatas. Kalau Allah mau kasih 1 juta bisa, 1 miliar bisa, 1 triliun bisa. Karena haknya Allah untuk memberikan. Nah, apa kurang spesialnya puasa? Spesial banget. Bukan hanya itu saja, sampai Nabi bilang as-shaumu junnah. Puasa itu adalah benteng. Benteng kita nih, perisai kita. Jangan sampai kita menghancurkan perisai. Kalau perisainya hancur ya kita kalah. Kayak main Mobile Legends. Apa-apa namanya? Ya main game itu benteng-benteng. Kalau bentengnya hancur kalah nggak? Kalah. Ya sama kita juga. Kalau kita punya puasanya hancur, kalah. Berarti kehidupan kita kalah. Nah, makanya bentengi puasa kita. Jangan sampai kita jatuh dalam dusta. Jangan jatuh dalam kebohongan. Jangan jatuh dalam sumpah palsu. Jangan jatuh dalam janji palsu. Jangan jatuh dalam adu domba. Jangan jatuh dalam kebencian sama orang. Makanya ada orang bulan puasa tapi gak diampuni dosanya sama Allah. Bulan puasa orang diampuni dosanya sama Allah. Tapi ada orang khusus. Ini orang luar biasa ini, gak diampuni dosanya sama Allah. Siapa orang yang gak diampuni dosanya sama Allah? Yang pertama, mudminul khamr, orang yang suka minum minuman keras, orang yang suka narkoba, mabuk dan lain sebagainya. Mereka walaupun puasa, walaupun taraweh gak diampuni sama Allah. Yang pertama itu ya minuman keras itu kullu muskirin haram, khamr kullu muskir. Khamar itu, minuman keras itu segala sesuatu yang memabukkan. Mau itu bentuknya cair atau itu bentuknya jamid, keras. Memabukkan haram. Kullu muskirin haram. Semua yang memabukkan itu haram. Ada orang dinasihatin jangan mabuk. Dia malah ngomong begini sama saya, Bib, saya mah gak mabuk, Bib. Saya mah cuma ngelem doang, gak mabuk. Ya sama aja. Ngelem juga mabuk. Haram. Apa yang harus ditinggalkan? Ya mabuknya. Jangan ada orang bilang begini, Bib, saya emang suka mabuk, Bib. Berarti saya percuma dong puasa, gak diampunin sama Allah. Yang dibuangnya bukan puasanya, mabuknya yang dibuang. Kita kalau ada satu hal yang salah dalam hidup kita, yang dibuang salahnya, jangan orangnya. Contoh gini ya, ini nanti siswa-siswi bakal punya anak. Kalau kita sekarang nakal, kita sekarang bandel, jangan bingung kalau nanti anak kita nakal. Kalau kita sekarang nggak dengar omongan, jangan bingung kalau nanti anak kita nggak dengar omongan. Nah sekarang kalau dapetin anaknya nakal, kira-kira dibuang nggak? Ya enggak. Karena kita sayang sama anak kita, yang dibuang nakalnya, salahnya, bukan orangnya. Itu kalau kita cinta, kalau kita sayang. Jadi kalau kita cinta sama diri kita, yang dibuang yang jeleknya, ibadahnya kita jalankan. Makanya pesan anak-anak muda, mudah-mudahan insya Allah anak-anak muda as-saadatul abadiyah selalu dijaga oleh Allah. Gak jatuh dalam hal-hal yang buruk seperti minuman keras dan narkoba. Amin. Amin ya Rabbal. Saya berdoa tulus minta sama Allah biar semua siswa-siswi as-saadatul abadiyah dijaga sama Allah. Menjadi generasi-generasi yang hebat, dijauhi dari segala keburukan lahir maupun batin. Amin. Amin ya Rabbal. Yang kedua, yang gak diampunin dosanya sama Allah, al-aghlil walidain, orang yang durhaka sama orang tua.
yang kurang ajar sama orang tua, yang ngelawan sama orang tua, mereka walaupun ibadah di bulan Ramadan, tapi dosanya nggak diampuni sama Allah. Makanya jangan sampai nih siswa-siswi yang masih punya orang tua, jangan sampai nanti suatu saat nyesel. Nih tanyain tadi teman-teman kita yang maju ke depan, gimana rasanya kalau salah satu udah nggak ada? Saya berasa saya punya abah udah nggak ada, tinggal satu, tinggal ibu saya. Itu kunci surga kita itu. Kalau kita pengen dapetin surga yang gampang lewat orang tua, apalagi taat sama orang tua di bulan Ramadan, ini paling istimewa. Karena apa? Orang yang nggak taat sama orang tua nggak dapat ampunan Allah bulan Ramadan. Walaupun puasa, walaupun tarawehnya bukan 20 lagi, 100 rakaat, walaupun khatam Quran setiap hari, tapi kalau masih melawan sama orang tua, jangan harap dosanya diampuni oleh Allah. Makanya yuk, yang masih punya ayah ibu, sayangin, cintain, biar kita berbakti apa yang kita bisa lakukan, walaupun hal kecil. Siswa-siswi, selagi kita belum bisa menyenangkan hati orang tua, jangan sampai kita termasuk anak yang mengecewakan hati orang tua. Ya, yang ketiga yang nggak dapat ampunan Allah adalah qati'ur rahim, orang yang memutuskan tali silaturahim. Siapa tali silaturahim? Tali hubungan rahim. Hubungan rahim itu anak sama orang tua dan anak, saudara sama saudarinya, paman dengan keponakan, ini namanya hubungan rahim. Nah ini nggak boleh putus, nggak boleh bermusuhan, nggak boleh ribut. La yahillu muslim an yahjura akhahu fawqa thalath. Tidak halal bagi muslim jauhin saudaranya lebih dari 3 hari. Nggak mau tegur sapa sama saudaranya lebih dari 3 hari, nggak boleh. Ada punya teman, masya Allah sampai seminggu nggak ngomong, cuman salahnya kecil, urusan naruh pulpen doang salah. Akhirnya seminggu nggak ngobrol, nggak bicara, nggak tegur sapa. Kata Nabi la yahil berarti haram, nggak halal berarti haram. Makanya kalau lebaran kita suka bilang halal biha. Halal bihalal itu artinya apa? Jangan sampai kita sama saudara nggak tegur sapa. Karena lebih dari 3 hari, apa yang terjadi? Kita tidak diampuni dosa kita oleh Allah. Dapat dosa malah dapat sama saudara nggak boleh berselisih, nggak boleh ribut. Apalagi urusan dunia, urusan yang kecil. Nah yang terakhir, yang keempat, yang tidak dapat ampunan Allah di bulan Ramadan adalah al-musyahin. Siapa al-musyahin? Orang yang nyimpen dendam di hati sama orang, nggak mau maafin orang. Siapa aja yang nggak mau maafin orang, bulan Ramadan walaupun puasa nggak diampuni dosanya sama Allah. Makanya kita nih, apalagi anak-anak muda, suka banyak yang ada yang salah sama kita, maafin. Kalau ada orang punya salah sama kita, maafin. Habib dia nyakitin hati saya, maafin. Dia buat saya kesel, maafin. Biarin. Kita jangan sampai tidak memaafkan. Kenapa? Karena kalau kita tidak mau memaafkan orang lain, bebannya itu ada dalam diri kita. Gini loh, ada orang sudah minta maaf, maafin saya ya. Orang ini gak mau maafin. Siapa yang salah? Yang minta maaf sudah cukup. Ada orang nanya, Bib, saya sudah minta maaf, tapi dia gak maafin saya. Kan ada orang suka begitu. Saya udah minta maaf, tapi dia gak mau maafin saya. Udah cukup. Sisanya siapa? Sisanya adalah kepada si pemaaf ini. Dia mau maafin atau nggak mau maafin? Kalau dia nggak mau maafin, berarti dia nyimpan benci dalam hati. Masuk Ramadan dia nggak diampuni dosanya sama Allah. Jangan sampai. Makanya maafin orang lah. Makanya kita sebelum puasa disuruh maaf-maafan. Memang nggak ada hadisnya. Ayo mau puasa maaf-maafan, nggak ada. Cari hadisnya, nggak bakal ketemu. Tapi kata Rasulullah, orang yang tidak mau memaafkan orang lain, masuk bulan suci Ramadan, dosanya nggak diampunin sama Allah. Makanya saya ajak nih siswa-siswi, kalau ada orang punya salah sama kita, maafin. Biar berat seberat apapun masalahnya. Biar apa? Biar hati kita bersih. Saya kasih resep. Kan ada orang bilang gini, Bib, susah maafin orang. Emang susah, nggak gampang maafin orang. Tapi saya kasih resep 3.
Pertama, maafin orang. Kita pikir kalau suatu saat kita punya salah sama orang, kita perlu maafnya orang. Jadi apa? Maafin orang lain. Jadi kalau nanti kita punya salah sama orang, orang lain mau maafin kita. Ada orang bilang, enggak Habib, saya mah nggak punya salah sama orang. Ya udah, kalau merasa diri nggak punya salah sama orang, nggak apa-apa. Apa kita nggak punya salah sama Allah? Apa kita nggak berharap maafnya Allah, ampunan Allah? Kita punya salah sama Allah, kita berharap maafnya Allah, maka maafkan orang lain supaya kita dimaafin sama Allah. Jadi gini, saya maafin kamu bukan karena kamu ya, tapi karena Allah. Saya mau maafin kamu karena saya ingin dapat ridho Allah. Yang kedua, kalau nggak maafin orang, kita nyimpen kotoran hati, maka bersihin. Kadang kita kalau baju kotor, tempat tidur kotor, badan kotor, nggak bisa tidur. Tapi kalau benci sama orang, kesel sama orang, tidurnya nyenyak. Salah ini. Padahal yang lebih bahaya itu kalau hati kotor. Hati kotor itu nggak bisa memasukkan orang ke dalam surga. Nanti di hari kiamat yang selamat itu orang yang hatinya bersih. Dalam Al-Quran Allah berfirman, "Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Hari kiamat, hari yang nggak manfaat harta kita. Anak kita nggak bisa nolongin kita, kecuali yang jumpa dengan Allah hatinya bersih, hatinya selamat. Makanya maafin orang supaya hati kita Yang ketiga, maafin orang, doain yang baik. Nah ini paling berat. Jarang ada orang buat salah sama kita, kita doain yang baik. Biasanya kalau ada orang yang berbuat baik, baru kita doain baik. Mohon maaf, membalas kebaikan kepada orang yang baik sama kita itu biasa. Ada orang berbuat baik sama kita, kita doain yang baik. Terima kasih, jazakallah khair, semoga Allah balas kebaikan. Itu biasa. Tapi mendoakan orang yang gak baik sama kita itu yang luar biasa. Jadi doain. Ada orang jahat sama kita, nyakitin hati kita, ya Allah, mudah-mudahan dia dapat hidayah, dapat petunjuk. Ya Allah, mudah-mudahan dia diberikan ilmu yang luas. Ya Allah, mudah-mudahan dia diberikan surga. Berat apa gampang? Berat apa susah ini? Sama, berat sama susah. Doain orang yang jahat sama kita itu susah. Tapi kalau kita bisa doain orang yang jahat sama kita, berarti kita sudah berusaha membersihkan hati kita. Tapi dengan syarat, doanya nggak boleh sambil ngambek. Ada orang doanya sambil ngambek, ya Allah balas dia, ya Allah, ya Allah kasih pelajaran dia, ya Allah. Ya kasih pelajaran mah bagus, tapi doanya sambil ngambek gitu. Ya, jadi doanya yang baik. Nah tadi saya sebutin tuh panjang lebar supaya kita dapat ampunan Allah di bulan Ramadan. Ayo nih siswa-siswi, gunain Allah kasih Ramadan buat kita dengan kita beribadah. Puasa kita jaga, jangan sampai kita meninggalkan puasa. Ini salah satu hal yang perlu kita ketahui. Rukun Islam ada berapa? Ada 5. Yang pertama mengucapkan 2 kalimat ya. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima pergi haji jika mampu. Ini 4 kewajiban. Kalau ada orang yang tidak menjalankannya, maka orang tersebut berhak disiksa di dalam api neraka. Nih dengerin, orang yang kaya mampu bisa haji tapi dia nggak haji, orang yang bisa puasa tapi dia nggak puasa, orang yang tidak membayar zakat, orang yang tidak menjalankan sholat. Ini 4 perintah yang bisa menahan siapapun dia untuk masuk dalam surga, bahkan menjadikan dia disiksa ke dalam api neraka jika dia tidak menjalankannya dengan benar. Makanya saya pesan, jangan sampai kita ninggalin puasa dengan alasan apapun kecuali memang alasan syariah, alasan syariat. Sakit, nggak kuat puasa, udah sakit, udah payah, baru mahnya kronis, nggak puasa. Tapi banyak orang zaman sekarang nggak puasa, malah Ramadan sengaja siang-siang makan es teh. Kan ada yang begitu. Kata Rasulullah, walaupun dibayar 1 tahun dia puasa, tidak mampu menebus 1 hari dia tidak puasa di bulan Ramadan. Ini 1 hari nggak puasa bulan Ramadan, walaupun dibayar 1 tahun puasa, nggak mampu menebus. Betul, mengqadanya 1 hari selesai. Tapi kalau dia tidak berpuasa karena apa? Karena tidak ada udzur, maka walaupun setahun itu nggak menggantikan pahalanya.
Kecuali perempuan yang berhalangan. Kalau perempuan berhalangan memang tidak boleh puasa. Nanti buru-buru qadha. Selepas Ramadan bayar tuh berapa hari nggak puasa, 7 hari, bayar langsung. Jangan sampai nggak dibayar. Jangan nunda sampai Ramadan berikutnya. Nanti kalau Ramadan berikutnya, wah utang Ramadan tahun kemarin belum dibayar, udah harus bayar, dia harus membayar fidyah juga. Hukumnya jadi double. Karena apa? Karena menunda untuk menggantikan puasanya Ramadan tersebut. Intinya jangan sampai kita tidak puasa. Sampai Al-Imam Al-Haddad mengatakan kalau pengen lihat tanda orang mati su'ul khotimah, mati buruk, itu orang yang terang-terangan siang hari nggak puasa di bulan Ramadan. Jadi orang yang terang-terangan siang hari nggak puasa bulan Ramadan tanpa udzur, padahal sehat, padahal afiat, padahal bisa puasa, mampu puasa, muslim, mukmin, maka apa? Dia menandakan dirinya mati su'ul khotimah. Mudah-mudahan Allah jadikan kita bisa menjalankan puasa dengan sebaik-baiknya. Amin ya Rabbal. Nih, saya punya pertanyaan, boleh nggak? Terakhir sebelum doa, saya punya hadiah. Tunggu dulu, hadiahnya apa ya? Ada minyak wangi, wah tinggal setengah. Tapi ini minyak wanginya keren. Iya, minyak wangi saya mah keren-keren. Mau nggak? Jawab dulu pertanyaan saya. Dari tadi saya bicara, semua yang pada ngobrol, yang pada asyik main handphone, mungkin pada nggak dengar. Siapa yang bisa nyebutin 4 golongan yang tidak dapat ampunan Allah di bulan Ramadan? Tunjuk tangan. Ayo, sebutin ya, harus benar. Mana ambil? Mic-nya ada. Ya udah di sini, maju. Ya, dia lihat handphone. Ayo, dicatat nggak tadi? Dicatat nggak? Di mana? Di handphone. Pinter nih. Yang lain belum tentu nyatet. Ayo, apa aja yang pertama? Yang pertama orang pemabuk. Pemabuk. Terus? Kedua, orang yang durhaka kepada orang tua. Yang ketiga? Orang yang pemutus tali silaturahmi. Yang keempat? Iya, ini benar tadi apa? Orang yang dendam. Dendam, tidak mau memaafkan orang lain. Siapa namanya? Sidik Maulana. Kelas berapa? 11 TKI. Oh, Masya Allah. Dapat hadiah. Cobain dulu. Nanti bilangnya pakai mic. Enak apa enggak? Kalau nggak enak balikin lagi. Enak sih. Ya udah. Yang perempuan nggak mau jawab sih. Lagi nggak kedengerin. Apalagi habis dong habisnya punya. Ya udah tasbih nih yang perempuan. Biar jadi ahli ibadah bertasbih. Perempuan mesti jadi ahli ibadah. Mau tasbih? Mau benar? Jawab pertanyaan saya ya. Pertanyaannya apa ya? Yang susah? Hah? Yang susah apa yang gampang? Yang gampang apa yang susah? Nih pertanyaannya. Siapa yang bisa menyebutkan nama putra putri Rasulullah? Tunjuk tangan. Ayo. Gampang juga. Ayo, ini lumayan lo tasbih. Gak mau tasbih. Ayo tunjuk tangan. Siapa yang berani? Nama putra putri Rasulullah. Jangan lihat handphone. 1, 2, 3. Ayo, siapa dia mau jawab? Ayo kasih mic-nya. Udah duduk situ nggak apa-apa. Biar mic-nya dianterin. Siapa namanya? Ayo. Zahra siapa? Zahra itu julukannya. Namanya?
Namanya Zahra. Oh, namanya Zahra. Berarti namanya seperti julukan putri Nabi. Siapa putri Nabi yang julukannya Az-Zahra? Fatimah. Fatimah Az-Zahra. Berarti namanya diambil dari nama Sayyidah Fatimah. Insya Allah akhlaknya seperti Sayyidah Fatimah. Amin ya robbal. Nah, tadi Sayyidah Fatimah udah. Siapa lagi? Zainab. Zainab yang pertama. Terus Ruqayyah, Ummu Kulthum. Terakhir Fatimah, Siti Fatimah. Terus yang laki? Qasim, Abdullah, Ibrahim. Itu hafal dia. Nih. Masya Allah. Jangan tafaqih sini yang. Jangan, nggak boleh. Saya ayo. Ah, ini nih. Biar kelihatan di kamera. Nanti soalnya nggak pernah kelihatan di kamera soalnya. Ya, alhamdulillah. Jadi ingat pesannya supaya kita dapat ampunan ibadah. Kita ibadah. Terus jangan jauhi minuman sayangin kedua orang tua. Cintain orang tua yang masih ada, kita berbakti. Bib, orang tua saya udah nggak ada, ziarah ke kuburan. Doain. Kalau tidak, setiap habis sholat kita doain, baca Rabbi ghfirli wali walidayya warhamhuma, ada ataupun yang sudah tiada. Mudah-mudahan orang tua kita dosanya diampuni oleh Allah. Yang ketiga, jangan putus tali silaturahmi. Yang keempat, mari kita memaafkan orang lah. Nih, mumpung belum usai Ramadan, setuju nggak kalau ada orang punya salah sama kita maafin? Kalau di sekolahan ada orang punya salah, atau guru punya salah, atau siswi punya salah, atau teman kita atau keluarga kita punya salah, sebelum kita bubar dari pengajian sore hari ini kita maafin. Setuju? Dimaafin, ikhlas, ridha, walaupun dia ngeselin. Walaupun dia jahat, maafin. Walaupun dia ngeselin, maafin. Walaupun dia berbuat buruk sama kita, maafin. Insya Allah kita keluar dari sini, hati kita dibersihkan oleh Allah. Amin ya Allah ya Rabbal. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma ya man wafaqa ahlil khair lil khair wa a'inna alaih wa fiqna lil khair wa a'inna alaih. Allahumma barik lana bima razaqna, udah makan. Allahumma barik lana fi ayyamina Ramadan, barik fi siyamina, a'inna ala siyam wal qiyam wa tilawatil Qur'an. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu anna ya karim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala beri keberkahan di sisa hari Ramadan. Kita diberikan kekuatan untuk ibadah, puasa full, tarawihnya full, ngaji Qur'annya khatam insyaallah. Ini saja kita bacain Fatihah khusus untuk pendiri Yayasan As-Sa'adatul Abadiyah, khususnya Ki Haji Madani Ilyas bin Haji Ilyas, dan juga untuk Hajah Muhimmah binti Haji Musa, juga Insinyur Haji Zainal Arifin bin Ki Haji Madani Ilyas, dan Amsari bin Ki Haji Madani Ilyas, Tony Perkasa Hadianto bin Hartana. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampuni segala kesalahannya, jadikan kubur mereka taman surganya Allah, dirahmati oleh Allah dalam kuburnya, jadikan kubur mereka raudhah min riyadil jannah, dan Allah Subhanahu wa taala kumpulkan mereka di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. قبول ان شاء الله.